Selanjutkan, itulah watak yang namanya hewan. Walaupun kita seru dengan ucapan terbaik sekalipun, Bu, dengan ucapan yang terindah, termerdu, nggak akan paham tuh namanya hewan. Ya, karena hewan itu tercipta bukan untuk disuruh berpikir, memahami apapun. Makanya nggak ada hewan sekolah kayak kita. Kita berpikir, makanya perlu sekolah supaya mikirnya benar, ya, akalnya benar, cara berpikirnya benar. Harus sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Karena manusia kalau salah berpikir bahaya juga, Bu. Bahkan lebih bahaya daripada hewan. Nah, begitu ya. Kita berlindung pada Allah, semoga kita tidak termasuk orang kafir yang tidak paham terhadap nasihat agama. Sudah dijelasin berkali-kali, gak paham-paham juga. Bahkan menolaknya, bahkan membantahnya. Itu adalah watak binatang yang ada di tengah-tengah kita. Lanjutkan, Bu. Mereka bisu tuli dan buta, tidak paham nasihat agama, hidup berdasar nafsu semata, nasihat agama tak diterima. Salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tambah parah ini, ya, apa? Al-Quran memberikan stempel, ya, sudah seperti hewan, juga telinganya katanya tuli, matanya buta, kemudian mulutnya bisu. Udah parah banget, ya, udah kayak hewan. Terus alat pendengarannya dianggap tuli, ya kan? Kemudian matanya buta, kemudian lisannya atau lidahnya bisu. Sebenarnya dia mendengar, Bu. Ya, dikatakan tuli di sini karena nggak mau mendengar kebenaran sih intinya. Makanya dianggap tuli oleh Allah. Sudah tahu nih benar, kok dia nggak mau dengar sih? Oh, berarti dia tuli, kata Allah. Sudah tahu nih kebenaran, kok matanya buta sih? Quran nggak mau dibaca, ya, Bu, ya. Yang nggak dibaca, Bu, status-status nggak jelas. Quran yang sudah jelas sebagai petunjuk pedoman, dapat pahala lagi nggak mau dibaca. Oh, ini kata Allah orangnya buta ini. Matanya buta, tidak mau melihat kebenaran. Kemudian apa lagi? Bisu, nggak mau baca Quran, nggak mau mengucapkan kata-kata yang bagus. Malah kata-kata apa, Bu? Hinaan, cacian. Ya, itu berarti disebut bisu. Karena tidak bisa mengucapkan hal-hal yang benar. Kalau urusan Quran malas, nggak mau baca, Bu. Tapi kalau urusan mencaci paling hobi. Nah, ini dikatakan bisu, lidahnya bisu, tidak mau mengungkapkan kebenaran. Ini menurut Allah Ta'ala. Ya. Jadi bukanlah yang dikatakan tuli karena ada penyakit. Kan ada tuli itu kan ada penyakit keluar nanah kan. Itu kan itu penyakit jasmani. Ya, walaupun dia penyakit tuli, tapi kalau dia dengerin ayat-ayat Allah tidak disebut tuli oleh Allah. Walaupun telinganya sehat, Bu, nggak ada penyakitnya, nggak berair, tapi kalau dia nggak mau mendengarkan kebenaran ayat-ayat Allah, itu disebut tuli. Nah, itu sama mata, ya kan? Mata ini menurut Allah bukan yang buta, Bu. Bukan orang yang buta secara fisik. Walaupun dia buta, tapi dia melihat dengan mata hatinya, oh dia nggak buta. Walaupun dia melihat, Bu, bisa melihat alam ini macam-macam. Tapi kalau nggak mau melihat ayat-ayat Allah, kebenaran yang disampaikan, nggak mau dia lihat terang menerang, oh itu dianggap buta sama Allah. Lebih bahaya mana, Bu? Buta matanya apa buta hatinya? Buta hati. Iya.
Jangan heran ada orang buta hafal Quran. Sementara kita yang melek malah kita nggak hafal-hafal. Kenapa? Karena orang buta itu dia menggunakan kekuatan telinganya sama mata batinnya. Bersih hatinya, Bu, sehingga cepat tuh masuk ilmu. Ya, Bu ya. Sementara kita yang mata kita normal, nggak mau kita berusaha ngapal Quran, ngapal hadis. Yang kita hafalkan apa, Bu? Nyanyi-nyanyi. Ya, Bu ya. Iya, nyanyi-nyanyi. Mungkin pantun-pantun atau syair-syair yang nggak jelas. Ya. Akhirnya apa? Lidah kita dianggap bisu oleh Allah karena tidak bisa mengucapkan kebenaran. Walaupun dia bisa berbicara. Termasuk telinga tadi, termasuk juga mata kita. Ya, yang paling bagus dia pendengarannya normal, juga mau mendengarkan kebenaran. Matanya normal, bisa melihat alam ini, juga mau melihat Al-Quran. Terus lisannya normal, bisa berucap apa saja dan mau membaca Al-Quran. Itulah yang paling nomor 1. Pilih yang mana, Bu? Iya, yang itu yang nomor 2 tadi, Bu ya. Jangan pilih nomor 1, itu watak orang kafir. Ya, Bu ya. Jangan sampai. Lanjutkan. Mulutnya bisu dari kebenaran, tidak mau mengikuti Quran. Ucapannya penuh kedustaan, rekayasa penuh tipuan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ini apa, Bu? Tentang apa tadi? Bisu ya? Iya, bisu dari kebenaran, tidak mau mengikuti Quran. Iya. Ucapannya penuh kedustaan. Bisu berarti nggak bisa bicara. Mungkin tuli kali maksudnya, Bu ya. Mungkin tuli kali maksudnya. Kan pendengaran ya, Bu ya. Ya, mulutnya bisu dari kebenaran. Oh, betul. Berarti nggak mau mengucapkan ya. Nggak mau. Kalau bahasa kita apa sih, Bu? Pekak ya. Pekak ya. Benar ya, Bu ya? Pekak namanya ya. Bisu nggak bisa ngomong kan. Jadi nggak mau ngomong berbicara tentang kebenaran, Bu. Yang diucapkan itu cacian, makian, tipu daya, rekayasa. Itu orang yang bisu namanya, Bu. Jadi mulutnya itu tidak mau diarahkan untuk mengatakan hal-hal yang benar. Selalu dari mulutnya itu hal-hal yang bersifat dusta. Ya kan? Hinaan, cacian, makian, rekayasa, tipu daya. Itu mulut-mulut setan begitu memang. Mulut orang kafir yang tertutup mata hatinya. Ingat, Bu, mulut ini kalau kita benar-benar menggunakan secara baik, maka itu akan menjadi suatu yang berharga untuk kita. Orang mulia kan dari ucapannya, Bu ya. Orang hina juga dari ucapannya. Kalau ucapannya kotor, pasti orang bikin panas. Ya, tersiksa hatinya dari ucapan yang tajam itu. Melukai perasaan orang lain. Hati-hati, Bu, dengan mulut. Banyak keluarga berantakan gara-gara mulut tidak bisa dijaga. Seorang istri atau suami tidak bisa menjaga mulutnya, merendahkan pasangan hidupnya. Akhirnya kan gak betah, panas, Bu. Gak ada nyaman-nyamannya. Dulu aja waktu pacaran katanya, mulutnya manis, rayuannya maut. Ya, rasa kayak di surga katanya. Begitu sudah menikah punya anak, rasanya kayak di neraka karena mulutnya tajam. Ya, direndahkan pasangan hidupnya, tidak pandai bersyukur. Yang dicari adalah kekurangannya dan dibandingkan sama tetangga. Tetangga sebelah saya punya macam-macam. Kita kok baru segini aja, Pak, gitu kan? Itu mulut-mulut yang kayak gitu, itu mulut bisu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Lanjutkan, Bu. Berikutnya. Telinganya tak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, padahal Quran sebagai panduan untuk menata kehidupan. Salatullah, salamullah,
ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bacaan yang terbaik di dunia ini adalah Al-Quran. Pedoman hidup yang terbaik adalah Al-Quran. Ilmu yang tertinggi dan terhebat adalah Al-Quran. Kenapa kok tidak mau mendengarnya? Jadi tujuan utama diciptakan Quran ini untuk mendengar ayat Al-Quran, Bu. Suara-suara kebaikan. Jangan sampai disumbat itu. Ketika dibacakan Quran, pura-pura nggak dengar, malah kabur, ngilang, tutup telinga, ya kan? Tapi kalau didengarkan gosip, senang, Bu. Gosip, apalagi, Bu, fitnah, gibah, senang banget. Malah dicari tuh. Sanggup bergibah berjam-jam, Bu. Tapi untuk suruh ngaji, belum apa-apa, sudah nggak betah. Sudah nggak sabar. Memang perlu dilatih di telinga, Bu, supaya senang hobi mendengarkan Quran. Nanti ketika sakarat itu akan terngiang-ngiang nanti. Kalau kita sering baca Quran terngiang-ngiang, teringat, Bu. Ayat yang Ibu baca itu, apalagi para penghafal Quran, itu yang terdengar, Bu. Tapi bagi orang yang nggak pernah baca Quran, apa yang didengar, Bu? Iya, selingkuhannya, ya kan? Kezolimannya, tipu dayanya itu terngiang-ngiang, dosa-dosanya itu terngiang-ngiang. Sehingga begitu takut dia sakaratul maut, Bu. Suara-suara tipu daya tuh terdengar, terngiang-ngiang dari telinganya tuh terasa tuh, Bu. Ya. Iya itu, terngiang-ngiang ketika sakarat tuh pasti terngiang-ngiang keburukan-keburukan yang pernah kita dengarkan diputar lagi sama Allah. Maka jangan heran kalau ada orang sakarat mukanya pucat, ya kan? Matanya melotot seperti sedang mengalami peristiwa yang sangat menegangkan. Kan tergambar apa yang dia dengar, Bu. Apa yang diucapkan, apa yang dilihat, keburukan-keburukan itu tergambar. Tapi kalau di ahli Quran, dia meninggalnya enak, Bu. Malah dia ngaji. Ada yang baca Al-Baqarah, ada yang baca Yasin. Mungkin Ibu pernah dengar ada cerita, dia kecelakaan, kemudian dia koma. Nggak sadar. Ya. Ternyata selama dia koma, mulutnya nggak pernah berhenti ngaji. Ya. Dia nggak sadar karena. Kalau biasa ngaji juga. Ya, karena ketika dia sebelum kecelakaan kan memang udah rutin dia. Sehingga di alam bawah sadarnya itu yang dia ingat Quran. Sehingga mulutnya refleks ngaji. Dan itu nggak disadari, Bu. Ya kan? Nah, setelah siuman ya, setelah sadar baru dokter memberitahu, kok Anda baca Quran, Anda penghafal Quran. Oh iya, kok Anda bisa begitu? Iya, tadi pas koma itu saya membayangkan lagi di Mekah, lagi tadarus Quran katanya. Iya, begitu sampai begitu, Bu. Ini akan dialami ketika sakarat nanti, Bu. Yang suka nyanyi-nyanyi dangdut, nyanyi yang nggak manfaat itu yang teringat, Bu. Malah ada yang meninggal sakarat lagi nyanyi kan. Alhamdulillah, Bu, jangan sampai. Dan kita akan alami, Bu. Makanya nih, Bu, sibukkan hari-hari kita dengan Quran. Supaya nanti ketika kita sakarat, yang terdengar adalah suara Al-Quran. Suara kebenaran adalah sejatinya adalah Al-Quran, tidak yang lain. Kita terus kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Bahwa Quran adalah pedoman dan panduan dalam hidup kita. Alhamdulillah, kita masih bisa hidup, Bu, ya. Kita masih hidup, kita masih bisa menggali Quran untuk menjadikan satu-satu pedoman petunjuk hidup kita, sehingga hidup kita apa tadi, Bu? Tertata, ya, terprogram, ya, berjalan dengan baik dan sempurna. Lanjutkan. Matanya pun menjadi buta, tak melihat kebenaran agama yang menuntun ke jalan takwa, taat ibadah baik akhlaknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebenarnya Islam ini mintanya sederhana, Bu, mudah. Ayo lihat Qur'annya, ayo baca Qur'annya, ayo baca hal-hal yang baik. Karena nggak mau, Bu, akhirnya yang dibaca yang enggak. Baca gambar-gambar, ya, berita-berita yang porno, ya kan? Video-video porno yang dilihat itu, ya, tidak tertarik hatinya melihat Al-Quran. Padahal matanya
normal. Yaitu kan Quran ini agama ini mudah, Bu. Nggak ada yang susah. Karena kita nggak mau, hanya susah sendiri, Bu. Nah, timbul masalah, timbul penyakit karena kita tidak mau menggunakan ajaran agama. Sholat mudah, hatinya tenang, lapang. Nggak mau sholat, berarti membuat dirinya jadi makin jauh kepada Allah, Bu. Orang yang makin jauh kepada Allah apa jadinya, Bu? Hatinya kosong, gelisah kan? Nggak bahagia hidupnya walaupun dikelilingi harta benda, Bu. Karena dia nggak dekat kepada Allah, itu harta benda itu kayak nggak manfaat. Malah jadi beban, yang jadi beban pikiran dia. Takut kehilangan lah, takut dirampok lah, macam-macam. Tapi kalau orang sholat itu lepas, Bu. Apapun terjadi udah serahkan diriku kepada Allah. Tenang, kalau kita sholat berprasangka diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini mudah. Kita aja mempersulit diri. Dia suruh sholat nggak mau, berarti mempersulit diri. Ngaji kan mudah, Bu, gratis lagi. Enak tinggal datang ke pengajian atau baca sendiri. Apa susahnya sih? Karena nggak mau hanya yang dibaca yang enggak, Bu. Filsafat ini, ajaran ini. Hanya meracuni pikirannya. Coba dia baca Quran, ya lurus pikirannya, Bu. Dia punya langkah yang tepat. Karena tujuan Quran diturunkan untuk kebahagiaan hidupnya. Bahagia dunia namanya fid dunya hasanah. Bahagia di akhirat namanya wafil akhirati hasanah. Di sana kita bahagia, masuk surga, bertemu Rasulullah, bertemu Allah. Di dunia kita bahagia, hidup kita berkah. Hati kita tenang dan damai. Komunikasi kita sesama manusia terbina dengan baik. Jalinan komunikasi dengan masyarakat nggak masalah. Dengan pasangan hidup, dengan anak-anak juga terbina dengan baik. Itu maunya Al-Quran. Kalau nggak mau, akhirnya ajarannya macam-macam. Cari ilmu ini, ilmu itu. Yang ruwet, ribet. Ada ilmu hitam. Kan ini ilmu lurus. Ketika nggak mau mencari ilmu lurus, berarti ilmu hitam pasangannya. Pergi sana, pergi sini. Untuk mencari ketenangan, Bu. Dukun ini, dukun itu. Ada yang keluar negeri, habisin duit, macam-macam. Kenapa? Karena nggak mau dipandu dengan Al-Quran yang sederhana, simple ini. Coba, Bu, selama kita ngaji. Gampang-gampang kan ajarannya. Suruh sholat, suruh ngaji, suruh bener akhlaknya. Suruh jujur, suruh sabar. Ya enggak? Gampang kan, Bu? Gampang kalau kita mau melaksanakan. Cuman kita suka nggak mau. Akhirnya susah sendiri. Begitu sudah kepentok. Nah, baru nyesel. Kenapa nggak mau diarahkan oleh agama? Salahnya siapa? Salahnya diri sendiri. Akhirnya kehidupannya menjadi kacau. Moga-moga apa yang disampaikan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.